kasih Pak Suratman. Kita kembali lagi untuk sesi berikutnya bersama dengan Dr. Emilia Kasturi dengan topik Methylation and MTHFR Mutations Personalized Nutrition Approach. Untuk Dr. Emilia, kami persilahkan. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang Dr. Emilia. Ya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan kita siang ini. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan, sebentar ya, saya boleh izin share screen mungkin Pak Suratman? Saya bantu ya? Ya. Ya, saya bantu ya dok ya. Sudah kelihatan? Ya, sudah lihat. Oke. Ya. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan methylation dan MTHFR mutation personalized nutrition approach. Di sini saya akan sharing mengenai proses metilasi yang menurut saya kita seperti menemukan potongan puzzle yang kecil-kecil di dalam big map ya, di mana pengaruh metilasi terhadap makanan, kemudian ekspresi gen, fungsi protein, dan juga bagaimana bila terjadi gangguan SNPs. Ini sedikit mengulang ya mengenai personalized nutrition, di mana tadi sudah dibawakan oleh Dr. Carota ya, mengenai sekarang ini segala-galanya sudah one doesn't fit for all ya, itu sudah tidak zaman lagi, jadi kita harus secara personalized, di mana adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara genetik dan lifestyle. Nggak bisa sih. Yang next saja ke. Ya, next slide. Sorry, saya lagi mencoba ini kok jadi macet. Sebentar. Oh. Nggak bisa ya. Sebentar ya. Oke, sorry. Ya. Di mana ketika kita lahir ya, kita seperti ada barcode-nya karena kita sudah membawa informasi genetik tertentu ketika kita lahir. Sehingga setiap orang itu berbeda baik pendekatannya, kemudian juga mempunyai karakter yang berbeda-beda, walaupun hanya perbedaan hanya sedikit sekali, tetapi secara fenotipnya kita berbeda secara signifikan. Ya, boleh next slide. Kita bicara mengenai seluler seperti yang dikatakan tadi, bahwa di dalam sel terdapat intinya, di nukleus terdapat kromosom ya, terdiri dari 23 pasang kromosom, di mana 23 berasal dari ibu dan 23 berasal dari ayah. Susunan kromosom ini terdiri daripada ribuan daripada gen, di mana gen tersusun atas rangkaian asam amino. Apabila terjadi urutan ketidaksamaan daripada urutan asam amino ini, maka akan terjadi yang dikatakan dengan mutation ya, terjadi gangguan daripada SNPs daripada genetik kita. Lanjut. Nah, ya. Oke, ini kita akan membicarakan mengenai nutritional genomic, nutrigenetik, dan nutrigenomik. Mungkin di sini saya sedikit mengulang ya, karena saat ini makanan itu adalah selain sumber energi daripada kita, food is our medicine ya, dan adanya koneksi antara makanan dengan informasi genetik dan rangkaian-rangkaian protein dan asam amino yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi ada ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara human genome kemudian dengan nutrisi dan health yang disebut dengan nutritional genomic. Ini dibagi menjadi dua. Boleh slide-nya Dr. Weni? Ya. Yaitu nutrigenetics ya. Nutrigenetik ini
adalah pengaruh gen terhadap makanan yang kita makan. Contohnya pada gen MTHFR 677 di mana pada proses methylation ini adalah salah satu gen yang berperan. Bagaimana lingkungan maksudnya bagaimana di mana dia sangat membutuhkan vitamin B dan bagaimana vitamin B yang kita makan itu sangat berpengaruh. Misalkan ada orang yang minum vitamin B-nya dengan dosis yang sama-sama, ada 3 orang dengan vitamin B yang dosisnya cukup. Ada orang yang memberikan efek yang baik, ada orang yang tidak memberikan efek apa-apa, ataupun ada orang yang memberikan efeknya yang luar biasa. Jadi di outcome terhadap homosisteinnya misalnya. Atau mungkin contoh lain adalah misalnya yang sedang lagi in aja deh kita ambil seperti mutasi gen terhadap CIP2R1 itu adalah gen yang vitamin D yang merespon daripada vitamin D di dalam tubuh kita. Untuk orang-orang tertentu, contohnya seperti saya memiliki defek daripada CIP2R1, di mana ketika saya minum vitamin D dengan dosis yang biasa itu tidak memberikan efek terhadap tubuh saya. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, kita harus memberikan dosis yang lebih besar. Jadi betapa pentingnya kita mengetahui gen yang kita miliki untuk kita memberikan asupan baik vitamin, mineral maupun makanan di dalam tubuh kita secara tepat. Kemudian Dr. Weni, nah kalau nutrigenomics adalah pengaruh makanan apa ya untuk supaya kita dapat merubah ekspresi gen kita. Contohnya, apabila gen SOD2 kita di mana itu adalah salah satu pembentukan glutathione itu jelek misalnya, nutrisi apa yang kita perlukan supaya outcome-nya menjadi lebih bagus. Jadi ilmu nutrigenetik ini dan nutrigenomik ini sangat penting. Jadi apakah kita bad genes atau kita act bad. Jadi artinya kalau kita mempunyai gen yang jelek, mungkin kita bisa perbaiki dengan lingkungan kita, dengan nutrisi kita. Tetapi kalau misalnya kita punya gen yang bagus pun dengan kita berlaku yang tidak baik, otomatis fenotip ataupun gejala yang ditimbulkan menjadi kurang baik. Lanjut, Dr. Weni. Ini adalah korelasinya antara makanan dan genom yang seperti saya katakan tadi, kalau nutrigenomics adalah pengaruh makanan terhadap ekspresi gen dan kalau nutrigenetics adalah pengaruh gen terhadap makanan yang kita makan. Semoga ini dapat membantu teman-teman sekalian. Lanjut, Dok. Di mana 6 dari 7 penyakit yang paling mematikan di dunia ini rupanya diturunkan secara genetis. Tetapi, boleh lanjut, Dok? Tetapi daripada gens ya yang kita miliki, kita tidak perlu takut karena lingkungan itu mempengaruhi sekali ya, baik daripada nutrisi, lifestyle, kemudian juga bagaimana kita mengatasi dengan stress management yang baik dan pengaruh daripada toksin exposure daripada lingkungan luar. Jadi gen slows the gun, but environmental pulls the triggers. Jadi yang utama adalah sebetulnya bagaimana kita membantu daripada genetik kita sehingga menimbulkan fenotip yang jauh lebih baik. Lanjut, Dok. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai methylation. Ya, kita sering sekali dengan proses methylation dan proses methylation ini cukup banyak mengganggu daripada sistem metabolisme kita dan menyebabkan penyakit-penyakit kronik ya. Methylation ini terjadi di hati ya, di mana fungsi hati kita kalau terjadi penurunan seperti peningkatan SGPT, SGT ataupun gamma GT, otomatis daripada proses methylation ini akan sedikit terganggu ya, juga dengan penyakit-penyakit seperti viral infection. Tetapi ada beberapa daripada kelainan daripada genetik yang kita disebutkan dengan polymorphism atau SNPs, di mana salah satunya adalah metilen tetrahydrofolat reduktase. Boleh lanjut, Dok? Sebentar, Dok. Oh, nggak mau lagi ya, sorry. Bentar. Sorry.
Ya. Sudah, Dok? Ya. Jadi sebetulnya proses methylation ini sebetulnya hanya menambahkan satu gugus daripada satu atom karbon dan 3 atom hidrogen, yaitu cuma menambahkan daripada methyl group yang dinamakan dengan CH3 ya. Dia ini tapi reaksinya banyak ke seluruh tubuh. Lanjut, Dok. Ya. Slide. Nah, ini contohnya ya, homocysteine. Kita lihat di sini homocysteine seperti ini ya. Kemudian kita lihat ada tambahan daripada satu atom CH3 di gugus bawah. Ternyata untuk menambahkan satu atom CH3 ini, kita membutuhkan beberapa macam enzim. Kita hitung ya, ada MHTR, MTR, MTRR, dan BHMT ya. Kemudian juga kita memerlukan nutrisi, yaitu seperti metilfolat, metilkobalamin, SAMe, ataupun TMG, trimethylglycine. Di mana metilfolat ini dan metilkobalamin ini berbeda. Dia adalah bentuk folat aktif. Metilkobalamin adalah bentuk B12 yang aktif, yang mana sangat diperlukan dalam proses methylation ini. Lanjut, Dok. Ya. Ini kita lihat adalah map yang sangat besar daripada proses methylation, di mana proses methylation ini terjadi begitu banyak prosesnya di dalam tubuh kita. Nah, contohnya begini. Ketika ada radikal bebas, ya, maka akan terbentuk yang namanya nitric oxide, dan nitric oxide ini akan mencari daripada super oxide, ya, supaya karena dia mempunyai elektron yang lepas satu, ya, di mana akan membentuk daripada peroxynitride oksida, di mana dia akan merusak daripada neural system kita. Untungnya kalau kita mempunyai glutathione yang banyak, jadi elektron yang tadinya tidak punya tangan itu dapat ditangkap oleh glutathione dan sehingga reaksi daripada perusakan daripada organ kita dapat dihambat. Ini adalah salah satu contohnya ya. Nah, saya akan mencoba untuk lebih ringkas. Mungkin Dr. Weni bisa bantu slide berikutnya. Ya. Ya. Ini kita ringkas daripada proses methylation cycle. Jadi methylation cycle itu bukan hanya daripada yang di tengah, yaitu MTHFR. Dengan bantuan daripada enzim MTHFR, folate cycle akan menghasilkan folic acid, akan menghasilkan methylfolate. Methylfolate ini akan akan bersatu dengan metylcobalamin untuk menambahkan gugus metil pada homocysteine menjadi metilmethionin. Ketika terbentuk metilmethionin, maka akan terbentuk yang namanya dengan S-adenosylmethionin, di mana di sini terjadi untuk pertukaran energi, kemudian pembentukan DNA, dan terjadinya kreatin untuk pembentukan otot dan otak kita, serta fosfatidilkolin untuk fungsi sel kita, ya. Dimana juga si SAMe ini akan mempengaruhi daripada dopamin dan norepinefrin untuk mempengaruhi daripada neurosystem cycle kita, dimana nantinya juga akan membantu daripada amonia detox dari urea cycle. Yang berikutnya, Dr. Weni. Ya, Dok. Ini adalah methyl group control, ya, di mana imun respon bisa untuk meningkatkan imun respon. Di dalam imun respon dia akan fight fight infection virus dan kontrol inflamasi. Kemudian juga dapat memperbaiki sel, produksi antioksidan, glutathione, genetic expression, maintenance dan repair daripada DNA kita, energy production, kemudian untuk detoksifikasi daripada hormon-hormon, chemical dan heavy metal. Kemudian juga sebagai mood balancing neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan melatonin. Ini adalah yang saya tahu mengenai pemeriksaan apa aja secara genetik untuk mengetahui methylation kita slow, melambat atau tidak, yaitu daripada enzim MTHFR, yaitu enzim daripada
metil tetrahidrofolat, kemudian juga methionine sintetase, kemudian methionine sintetase reduktasi MTRR dan SBS yaitu cystianone desintetase dan COMT katekol O metil transferase. Lanjut dok. Ketika kita mempunyai MTHFR yang melambat, ya, maka akan terjadi penyakit-penyakit kronik seperti Alzheimer disease, anxiety, cancer, cognitive decline, ya, penurunan daripada kognitif kita, depresi, heart disease dan stroke, obsessive compulsive, dan spinal bifida ataupun neural tube defect. Jadi methylation itu sebetulnya dibagi dua, yaitu undermethylation dan overmethylation. Ketika kita undermethylation, berarti proses methylation itu adalah merendah. Ya, kita ada low folat, ya, disebabkan karena low folat dan low MTHFR enzim. Kemudian DNA repair menjadi terganggu. Kemudian juga kita akan lebih alergik karena akan meningkatkan histamin metabolisme. Ya, detoksifikasi akan terganggu oleh karena low glutathione level, di mana gangguan daripada neurotransmitter metabolisme sehingga ada gangguan mood dan kognitif dan tidak dapat menggunakan B12 secara lebih baik, sehingga kita mempunyai energi yang lemah, kemudian juga konsentrasi yang kurang, dan sluggish thinking serta anemia. Lanjut dok. Overmethylation ya juga bisa terjadi terutama untuk anak-anak seperti autistic, panic or anxiety disorder, paranoid schizophrenia, ADHD, behavior disorder ataupun depression. Jadi depression ini bisa di over ataupun undermethylation. Tetapi kita tidak membahas overmethylation karena pada dasarnya jauh lebih banyak keadaan yang undermethylation. Nah, ketika kita bicara mengenai enzim MTHFR, maka di situ ada Dokter Emil. Ada dua gen yang terdeteksi. Sorry Dokter Emil. Kalau kita enzimnya apa? Ya. Tadi sempat hilang. Ya, tadi sempat hilang, boleh diulang dari more about MTHFR ini. Oke. Apa namanya? Jadi dari tadi saya katakan bahwa ada yang namanya gen MTHFR dan mempengaruhi enzim MTHFR ini, di mana enzim ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan asam folat yang aktif. Di mana di sini ada dua alel yang berperan, yaitu di C677T dan A1298C. Ketika ada alel ini wild type, ya, dia full strength, enzimnya bagus semuanya. Tetapi kalau ada yang heterozygote, maka akan terjadi penurunan sebesar 30-40%. Dan kalau homozygote, dia akan terjadi penurunan daripada enzim tersebut sebanyak 60 sampai dengan 70%. Di mana lanjut Dr. Weni, boleh lanjut, di mana untuk ibu ya yang homozygote MTHFR maka akan terjadi kelainan genetik, yaitu seperti bayinya yang lahir ada neural tube defect ataupun Rett syndrome ya, dan itu kansnya cukup besar, yaitu sekitar 60 sampai dengan 90%. Ya, apalagi kalau ibu-ibu ini kadang-kadang kalau wanita hamil ya, dulu waktu kita hamil juga sering sekali diberikan dengan asam folat. Ternyata tidak semua asam folat itu kita bisa bentuk menjadi folat yang aktif. Boleh lanjut dokter? Ya dok. Nah, ini ada research papernya di mana penggunaan 5-metil tetrahydrofolat increase plasma folat more effective than folic acid in women with homozygote with wild type 677CT polymorphism of methyl tetrahydrofolat reduktase. Jadi rupanya pada wanita-wanita hamil yang diberikan asam folat ya, itu hasilnya mungkin aja neurotube-nya bisa terjadi karena dia tidak mempunyai enzim yang cukup untuk membentuk si asam folat ini menjadi
metil tetrahidrofolat, which is itu adalah asam folat yang bentuk folat yang aktif yang dapat digunakan oleh tubuh dalam proses methylation bersama dengan metilkobalamin untuk menghasilkan si metionin tadi. Lanjut, Dok. Ya, ini adalah peran-peran penting yang berperan di dalam proses under methylation. Jadi ketika kita low methylation, ya, jadi itu banyak sekali yang berperan, yaitu seperti prekursornya, ya, seperti metionin, kolin, betain, dan homocysteine. Kemudian juga kofaktornya B12, folat, zinc, B2, B6, dan B3. Kemudian enzim polimorfismenya itu sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, ada mutasi di MTHFR, CBS, CONT, VDR, MTR, atau MTRR, ya, di mana ini semua sangat berperan di dalam methylation cycle. Lanjut, Dok. Ini saya akan mengatakan, saya akan menceritakan bahwa proses daripada pembentukan homocysteine menjadi metionin, which is itu metil homocysteine, sebetulnya ada dua, yaitu dia yang folat independent dan folat dependent. Kita bicara yang atas dulu, dari asam amino dan sistem metabolisme, itu adalah yang folat dependent, yang atas ya. Folat dependent itu ya, dari folat menjadi metil folat, dia memerlukan enzim yang disebut dengan MTHFR, yaitu metil tetrahidrofolat reduktase. Nah, dari B12 menjadi metil B12, dia memerlukan enzim juga yang dikatakan dengan MS, yaitu metionin sintetase, untuk membuat si metionin tadi. Jadi, untuk pembentukan metionin dengan jalur folat, benar-benar dia memerlukan metil folat, yaitu bentuk folat yang aktif, dan B12, yaitu bentuk vitamin B12 yang aktif. Seperti kita ketahui, di pasaran banyak sekali suplementasi yang mengatakan B12, tetapi mungkin cyanocobalamin, mungkin hidrokobalamin, atau mungkin juga sintetik yang lainnya, ya. Jalur yang kedua yang bisa untuk membentuk metionin adalah melalui jalur yang bawah, yaitu jalur phosphatidylcholine. Jalur phosphatidylcholine ini berasal daripada makanan yang kita makan, yaitu seperti protein hewani, kemudian seperti hati, susu, telur, gitu ya. Dan dari phosphatidylcholine akan menghasilkan kolin, kemudian betain dengan bantuan BSMT, yaitu betain homocysteine 5-metil transferase, dia akan menjadi metionin. Penting di jalur bawah ini adalah ketika kita mempunyai GERD, ya, biasanya kita kalau makan, kita tidak bisa mencerna dengan baik. Karena apa? Betainnya kurang. Sehingga ketika betainnya kurang, dia juga nggak jadi metionin gitu loh, ya. Nah, ketika betainnya cukup, kemudian sudah dihasilkan oleh BSMT untuk menjadi metionin, ada hasil akhirnya, yaitu dimetilglisin yang akan dibawa lagi ke mitokondria untuk folat recycling. Ini adalah salah satu pembentukan daripada metionin melalui dua jalur, yaitu daripada folat dependent atau folat independent. Di mana setelah terjadinya metionin, dengan bantuan magnesium akan mengeluarkan energi ATP, ya, baru menghasilkan S-adenosil metionin yang kita katakan SAMe tadi. SAMe tadi mengalami demetilasi, jadi si metilnya tadi akan keluar. Untuk apa? Untuk pembentukan karnitin, phosphatidylcholine, kemudian juga untuk pembentukan hormon-hormon, kemudian energi yang ada di dalam tubuh kita, dan lebih daripada 200 reaksi kimia yang terjadi di situ. Ya, lanjut, Dok. Nah, ini adalah pathway yang lebih besarnya, ya. Kita lihat pathway daripada yang bawah, yaitu daripada MFHTR, ini di bawah ya, ada MFHTR, itu adalah folic acid, ya, jadi methyl folic acid, ya, jadi 5-metil tetrahidrofolik, ya. Kemudian masuk ke jalur ini, dia akan bersatu dengan metilkobalamin, ya, untuk menjadi si metionin. Tadi ini jalur folat tadi, ya. Kita lihat di sini, ketika kita menggunakan vitamin-vitamin, ya, yang sintetik, seperti misalnya kobalamin. Kobalamin, ya, ketika
kobalamin memerlukan MTRR. Pertama, belum tentu kita mempunyai enzim MTRR ini. Defeknya enzim ini baik di dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita tidak mempunyai si kobalamin ini, akan menjadi peroksidase. Nih, lihat H2O2. Nah, otomatis tidak jarang untuk orang-orang tertentu ya, dia itu suka kembung kalau makan vitamin B. Salah satunya ini terjadi gus peroksidase di sini ya. Dan juga ketika mau menjadi metikobalamin, dia memerlukan kofaktor lagi yang lain seperti SAM, kemudian B2 ataupun B6. Nah, apa yang terjadi kalau metilfolatnya cukup, kemudian metikobalaminnya cukup, kemudian kofaktor zinc-nya juga cukup, tetapi kok dia nggak bisa bentuk metionin. Nah, itu disebabkan oleh karena kita lihat di sini ada inhibitor. Jadi, kalau kita mempunyai heavy metal, kemudian ada yeast overgrowth, kemudian mungkin juga kita peminum alkohol, ada lead mercury, amalgam, ataupun mungkin daripada sisa-sisa pembakaran seperti asetaldehid, kemudian juga stress out ya, dan ini juga dia merangsang untuk terjadinya pelambatan daripada methylation yang kita katakan dengan slow methylation ya. Jadi tetap saja kita harus bantu juga daripada proses yang di tengah sini, yaitu dari kolin, betain, dan DMG. Di sini adalah proses daripada pembentukan protein untuk pembentukan si metionin. Nah, untuk orang-orang yang vegan, ya maka diharapkan untuk memberikan suplementasi yang baik seperti metilfolat dan metilkobalamin, di mana ini semua ada bentuk aktifnya, ya. Kemudian kita lihat di sini begitu terjadi metionin ada bentuk magnesium dan terjadi pertukaran energi ya. Di sini terjadi SAM di atas itu ya. Nah, itu terjadi proses demethylase di mana yang tadi saya katakan untuk perbaikan otot, kemudian otak, kemudian juga hormon-hormon dan lebih daripada 200. Jadi adanya di atas sini ya. Oke, lanjut, Dok. Ya. Kita lihat di sini, yaitu kalau misalnya ada proses methylation dan ada gangguannya terhadap enzimnya di MTR, itu juga terganggu ya, yaitu untuk daripada si depression, schizophrenia, demensia, jadi gangguan daripada kognitif ya, kita lihat di sebelah kanan sini. Lanjut, Dok. Nah, sekarang kita tanya, apakah kalau kita mau melihat methylation kita baik atau buruk, kita hanya perlu daripada homocysteine aja? Jawabnya adalah enggak ya. Jadi kita bisa lihat dari pemeriksaan-pemeriksaan darah lainnya mungkin seperti MCV, MCHC ya. Kemudian ada juga pemeriksaan yang lanjut, Dok, yang kita katakan dengan quick test for methylation status. Jadi untuk orang-orang yang belum melakukan mungkin pemeriksaan genetik test, kita bisa lihat methylation status kita itu apakah mengalami perlambatan, apakah normal-normal aja atau mungkin overmethylation. Yaitu dengan menambahkan kita dengan minum 50 mg nicotinic acid di dalam perut kosong. Ketika terjadi flushing ya, itu kemungkinan besar kalau 50 mg itu kita adalah low methylation. Kita coba dengan 100 mg nicotinic acid on empty stomach dan kita tidak terjadi reaksi apa-apa, kita artinya ya kita good methylation ya, termasuk yang baik. Dan kalau kita minum 150 mg of nicotinic acid kemudian kita mengalami hot flushing, itu adalah over methylation ya. Ini adalah cara yang quick test, cara yang cepat. Lanjut, Dok. Ini adalah CBS di mana dia mempengaruhi terhadap peningkatan homocysteine sehingga akan terjadi homocystinuria, di mana kondisi ini akan terjadi peningkatan kolesterol dan juga beberapa tindakan kesehatan yang lainnya ya. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh proper nutrition, jadi nutrition yang baik, dan juga bisa diganggu oleh toxic metal. Oke, lanjut. Sekarang kita bicara mengenai COMT, yaitu catechol O-methyltransferase. Di mana kalau kita bicara COMT, kita itu pasti langsung kepikiran mengenai hormon, toksin, dan neurotransmitter. Silakan lagi, Dok. Lanjut, Dok.
Nah, COMT ini kalau dilihat dari siklus mapping dari methylation adanya di bagian yang bawah ya. Oke, lanjut dong. Nah, sekarang mengenai COMT, tadi kita sudah katakan dia itu adalah termaksud daripada methyl group ya, yang merangsang daripada katekol dan katekolamin ya, dia merangsang dopamin, epinefrin, norepinefrin dan juga estrogen dan various chemical seperti endocrine disruptor dan toksin. Lanjut dok. Katekol O-methyltransferase ini atau COMT adalah enzim yang mengdegradasi daripada katekolamin ya, seperti dopamin, epinefrin dan noradrenalin ya, yang mana kalau dia tidak balance ya akan terjadi gangguan seperti irritability, agitation ya, kemudian anxiety, kemudian juga beberapa gejala-gejala seperti peningkatan daripada katekolamin. COMT polymorphism ya juga menyebabkan problem ya dengan pada protein sintesis yang sangat dipengaruhi oleh nutrisi dan toxic metal. Lanjut dok. COMT ini sangat berpengaruh juga pada fase detoksikasi yang kedua. Ya, fase 2 detoksifikasi sangat erat hubungannya dengan COMT, di mana sebagai estrogen metabolism dan sebagai oksidatif DNA damage ya, di mana COMT ini adalah enzim yang menetralisir ya untuk si estrogen ini. Sehingga apabila ada gangguan ya, maka jadi estrogennya menjadi estrogennya yang 2-OH dan 4-OH, sehingga terjadi methyl ester metabolit yang tidak harusnya jadi lebih water soluble jadi tidak ya, jadi sehingga bisa menyebabkan cancer. Nah, kalau ini kita lihat fungsi hati ya, di mana kita sudah tahu detoksifikasi yang terjadi di hati ketika ada toksin yang masuk, yaitu semua fat soluble. Makanya untuk orang-orang yang gemuk biasanya toksinnya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang kurus, karena dia banyak kantungnya untuk taruh toksin di sana, di mana memerlukan proses seperti oksidasi, reduktasi, hidrolisis, hydration, dan dehalogenization untuk merubah si fat soluble menjadi water soluble supaya bisa dikeluarkan melalui ginjal dan gallbladder. Nah, fase kedua ini kita lihat proses methylation, sulfation, glucuronidation masuk di dalam fase yang kedua. Jadi kalau fungsi hati kita tidak baik, maka proses ini pun akan berjalan jauh lebih lambat, sehingga toksin-toksin akan jauh lebih menumpuk di dalam tubuh kita. Boleh lanjut, Dr. Winnie? Nah, ini COMT ya, control hormone and catecholamine ya, di mana dia punya strength. Jadi COMT ini ada tipe cepat dan tipe lambat ya, kalau kita mempunyai defect gen daripada COMT ini. Jadi kalau misalnya kalau yang tipe lambat adalah biasanya orangnya itu kan estrogennya lama ada di dalam tubuh, sehingga kemungkinan untuk kanker, kista dia akan jauh lebih banyak ya. Tapi dia punya kemampuan yang lebih bagus, seperti misalnya wajahnya tuh jadi cakep karena estrogennya tinggi, biasanya wajahnya lebih glowing ya, lebih bagus, dan biasanya dia lebih worknya juga lebih tahan lama gitu loh, tahan banting ya. Tapi kalau misalkan COMT yang tipenya cepat, dia akan cepat kebuang. Dia juga punya strength, yaitu strengthnya orangnya jadi kalem, lembut ya, karena dibandingkan dengan orang yang slow COMT. Kalau yang slow COMT itu biasanya orangnya irritable, kemudian juga kerjanya juga cerget, cepet ya, mungkin juga kesabarannya juga kurang. Oke, lanjut dok. Dok, tinggal 4 menit ya. Ya, ini methylation. Jadi kita lihat lagi big picture-nya. Kita harus dengar pasien dengan sabar ya. Kita lihat dulu mappingnya di mana ya. Jangan memberikan sembarangan daripada B2, B6, B12 ataupun magnesium tanpa kita melihat. Ingat bahwa kita bergerak di functional medicine. Kita lihat lagi metriknya seperti apa, akar masalahnya di mana, baru kita terapi secara individual. Lanjut dok. Ini kurang lebih mappingnya yang tadi ya. Lanjut lagi dok. Nah,
Terutama kita itu perbaikan daripada methylation adalah sebetulnya melalui nutrition, exercise, sleep, kemudian stress management dan spiritual management. Lanjut dok. Nah, makanan apa yang diperlukan untuk lifestyle yang baik dari peningkatan MFHTR? Lanjut. Yaitu otomatis kita tahu yaitu healthy diet ya. Make sure bahwa kita mempunyai nutrisi yang cukup, kemudian tidak makan makanan yang inflamasi, kemudian jauhi makanan-makanan yang mengandung pestisida, herbisida, dan fermented food ya. Avoid food, terutama untuk orang-orang yang low methylation, biasanya dia high histamin. Jadi hindari makanan-makanan yang histaminnya tinggi dan juga fermented food. Juga penting sekali probiotik di sini. Perhatikan untuk orang-orang yang high histamin, jadi probiotik tertentu dia tidak boleh ya, tapi hanya mungkin Saccharomyces boulardii aja ya. Eat moderation, stop eating when you are 80% full. Kemudian avoid snack and light night meal. Lanjut dok. Kemudian fokus pada non-anti-inflammatory food ya, terutama untuk pilih makanan-makanan yang baik, good oil, kemudian low glycemic index, fruits dan makanan-makanannya. Kemudian lagi dok, exercise juga sangat penting untuk meningkatkan daripada proses methylation yang ada di dalam tubuh ya, tetapi kita harus tahu di mana exercise yang kita harus cukup sampai di mana, jangan terlalu over exercise. Lanjut dok. Kemudian waktu tidur yang baik, di mana ada circadian rhythm pukul 10.30 paling tidak kita sudah harus tidur. Hindari elektronik sebelum tidur ya, seperti mungkin blue light ya, kita harus hindari. Dan tidur dalam keadaan yang gelap. Lanjut dok. Kemudian stress management adalah penting sekali untuk mengatasi daripada infeksi, alergi dan lain sebagainya itu. Kemudian lanjut dok. Dan environment toxin, bagaimana kita menghindari daripada lingkungan kita yang kotor dengan minum mungkin air yang lebih banyak, kemudian dengan makan makanan yang kita pilih, dan terutama yang paling penting adalah hindari plastik ya, karena BPA sangat berpengaruh terhadap metabolisme estrogen. Lanjut, Dr. Weni. Dan ini adalah salah satunya ketika untuk kita ingin proses detoksifikasi secara alamiah, yaitu menggunakan chlorophyll, coffee enema, Epsom salt bath, dan psyllium salts. Lanjut dok. Oke, ketika diet kita salah, medicine juga tidak ada gunanya. Tetapi ketika diet kita betul, medicine juga kita tidak memerlukannya. Demikian methylation yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya bawakan ini sangat membantu dan memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Emil untuk presentasinya yang jelas mengenai proses methylation ini dan juga peranan enzim MTHFR di dalam tubuh kita. Nah, dokter, kita akan lanjut ke pertanyaan ya. Ya, siap dok. Saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan. Kalau sudah over methylation seperti schizofren, apakah ada tempat untuk diperbaiki? Menggunakan apa ya di dalam yang sudah ada di dalam literaturnya bila ada? Baik nutrisi ataupun IV terapi, kira-kira apa dok yang diperlukan? Jadi kalau misalnya sudah schizofren, otomatis ya, jadi gini, kalau saya antara functional medicine ya dengan conventional medicine, saya itu berdiri di tengah ya. Jadi kalau sudah ada gejalanya, mungkin obat-obat dokter memang tetap kita harus lakukan, kita harus minum, ya kan? Tentunya dengan melakukan mungkin farmakogenetik yang dokter Weni, dokter siapa tadi Novita. Sehingga obat-obatannya lebih tepat disarankan ya, itu yang pertama. Kemudian kalau seperti itu tentunya kita harus perbaikin juga. Yang pertama kali itu adalah gut microbiome-nya dulu ya. Jadi untuk methylation yang bagus itu sebetulnya awalnya dari gut. Karena B12 itu dihasilkan juga dari gut yang baik ya. Jadi perbaikin daripada metabolisme, daripada sistem ususnya, leaky gut-nya, usus bocornya ya. Kemudian mikrobiom apa yang diperlukan oleh tubuh kita sehingga dia balance. Setelah itu ya kita perbaiki dengan nutrisi-nutrisinya. Dan nutrisi yang paling baik yaitu tadi yang saya katakan kan untuk
proses methylation adalah metilfolat dan metil B12. Dan makanan yang paling banyak itu adalah leafy, dark leafy green ya. Jadi makan makanan yang hijau. Jadi berbayang seperti misalnya kemudian makanan yang mengandung seperti sulfur, seperti brokoli, kemudian juga cruciferous vegetables ya, kita mungkin perbanyak ya. Otomatis setelah semuanya lebih balance, maka mungkin daripada simptomnya mungkin jauh akan lebih berkurang. Iya, dokter, terima kasih untuk jawabannya jelas. Jadi untuk yang sudah ada gejala, ini terutama seperti penderita schizofren, mungkin kita juga harus ikut terapi, ya dok ya. Lalu kita perbaiki juga dari sisi methylation-nya ini. Nah, berikutnya dokter, ada pertanyaan, bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang mengalami over atau under methylation? Dan bagaimana mengatasi kondisi tersebut? Mungkin diperjelas ulang ya dok. Oke, seperti yang saya katakan tadi ya, dengan over atau under methylation. Sebenarnya antara over atau under methylation ya, yang paling banyak itu adalah yang under ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan sederhana aja, sebenarnya dengan pemeriksaan darah lengkap itu udah ketahuan ya, kita dengan MCHV, dengan pemeriksaan daripada MCHC, MCHV, MCHC itu udah ada. Gimana kalau itunya tinggi ya ke arah kanan itu biasanya itu dia low, ya low B-nya ya. Jadi dia methylation-nya agak terganggu. Atau kita melakukan pemeriksaan genetik. Tapi kan kalau melakukan pemeriksaan genetik kan cukup tinggi harganya ya. Nah, bisa juga kita lakukan yang tadi yang saya katakan yang quick test tadi. Quick test ya. Dinamakan niacinamide 50 hot flash-nya gimana? Nah itu ya. Ya, oke. Jadi yang quick test tadi itu sangat bermanfaat ya dok ya. Dengan cost-nya juga minim. Ya, membantu ngecek si over atau under methylation tadi ya. Ya. Nah, berikutnya dokter, mecobalamin sama metilcobalamin bagaimana, sama atau beda? Nah, boleh tanya apakah vitamin B tersebut bisa diminum bersama dengan obat-obat lain seperti clopidogrel atau digoxin? Oke. Jadi sebenarnya B12 itu kan ada beberapa preparat ya yang setahu saya ya. Ada mecobalamin, itu adalah vitamin sintetik yang banyak di pasaran ya, dan itu harganya cukup murah ya. Dan kita cyanocobalamin. Dan kita tuh biasanya apalagi kalau BPJS biasanya pakainya cyanocobalamin. Ya. Kemudian juga ada metilcobalamin, itu adalah salah satu aktif form, bentuk form daripada B12 ya. Kemudian juga ada hidrocobalamin ya, kemudian ada adenosylcobalamin. Di mana fungsinya itu masing-masing tuh berbeda, dilihat ya kan. Kita tuh perlunya yang seperti apa. Misalkan ya, untuk metilcobalamin kita udah tahu itu fungsinya untuk support daripada fungsi daripada methylation. Jadi mungkin untuk orang-orang yang banyak menggunakan antasida, jadi kan tidak suka sakit mah minumnya romah gitu ya, antasida ya. Kemudian juga untuk orang-orang vegetarian, kemudian orang-orang yang serum vitamin B12-nya rendah, atau juga mungkin orang-orang yang menggunakan obat-obatan seperti metformin ya, biasanya kan B12 rendah ya. Itu mungkin kita bisa menggunakan metilcobalamin ya. Tetapi mungkin untuk orang-orang yang fatigue, tired, kemudian juga dia exercise-nya terlalu berlebihan, jadi dia untuk mau support energinya, kita menggunakan jenisnya yang adenosylcobalamin ya. Tetapi untuk orang-orang yang mungkin autoimun, di mana SOD dan glutathione-nya, ROS-nya tinggi, ya kan? Ya, autoimun, fibromialgia, mungkin kita harus mengoptimas daripada kadar nitric oxide-nya, ya, yaitu kita menggunakan dengan hidroksykobalamin, ya. Tentunya obat-obat ini kita bisa makan bersamaan, saya rasa tidak jadi masalah ya dengan obat-obatan daripada kita tidak minum ya. Tapi jauh lebih baik adalah kita berasal dari makanan ya, daripada foodnya lagi. Dan kita tidak sembarangan untuk memberikan minuman-minuman ini, maksudnya food supplementasi ini, dan kembali lagi ke matriksnya ya, balik lagi akar masalahnya di mana gitu loh, untuk kita terapi sesuai dengan akarnya. Iya dokter, terima kasih banget, jelas sekali penjelasannya. Berikutnya mengenai folat dok, pertanyaannya. Suplemen folat yang disarankan dalam bentuk seperti apa? Lalu dari pemeriksaan MCH, MCHC, juga different count yang bagaimana yang bisa menunjukkan status metilasi?
Ya, tadi udah dijawab. Ya, yang ini sudah dijawab. Tinggal yang ini dok, yang suplemen folat yang disarankan dalam bentuk yang seperti apa dok? Kita balik lagi ke suplementasi yang biasa ya, folat ya, yang saya katakan tadi ya, biasa kita minumnya kan juga asam folat ya kan. Ya, folic acid betul. Adalah bentuk yang tidak aktif ya. Kalau kita terjadi defek daripada si MFHTR, MTR atau MTHR ini, di mana dia tidak bisa membentuk ya, sehingga ini sepertinya begini dok. Kalau kita nyalain mobil di ruangan tertutup dan kita ada di dalam, ya kan? Nah itu otomatis kan karbon monoksidanya kan banyak sekali tuh, sesak napas. Hal ini juga yang terjadi di dalam sel kita, sehingga dengan tujuan kita tadinya mau meningkatkan metabolisme sel kita, sehingga bukannya metabolismenya makin bagus, malah makin jelek karena terjadinya penumpukan daripada radikal bebas ya, yang tadi saya cerita di sebelah kanan atas yang ada NO-nya itu ya. Nah, untuk itu sebaiknya kita menggunakan kalau saya secara pribadi aku lebih suka yang raw, aku lebih suka dari makanan ya, daripada aku makan vitamin which is itu nggak jelas dan menjadi racun bagi tubuh saya. Lebih baik saya makan makanan yang sehat, makan makanan yang jelas, yang lebih terstruktur ya, kemudian juga tentunya bebas herbisida dan lain-lainnya. Tetapi kalau memang saya memerlukan ya, karena methylation-nya jelek, saya akan jauh memilih vitamin yang memang benar-benar bentuk aktif. Karena memang ada itu yang bentuknya aktif, cuma mungkin berbeda di dalam harga. Dan itu ada beberapa vitaminnya tuh macam-macam sekali ya, dan bentuknya tuh ada yang sublingual ya, pokoknya macam-macam deh ya. Kemudian juga ada yang ini. Oke. Dokter, terima kasih untuk jawabannya. Dokter, tadi ada yang minta diulang. Dokter ada sebut jenis probiotik tadi yang tidak baik untuk mereka yang mengalami gangguan methylation. Tadi apa ya dok? Jadi gini, kalau orang yang menggunakan ada slow methylation, untuk orang-orang yang slow methylation biasanya akan peningkatan daripada histamin, karena dia ada hubungannya di situ, ya kan? Kalau histaminnya tinggi, ya kan? Biasanya dia kan ada leaky gut, biasanya, ya kan? Nah, itu disarankan kita pilih probiotiknya. Jadi yang mengandung Saccharomyces boulardii dan probiotik yang mengandung Saccharomyces boulardii itu harganya juga beda. Mahal banget gitu loh. Jadi kita tidak disarankan untuk menggunakan Lactobacillus yang seperti biasanya. Oh, tapi lebih disarankan ke yang Saccharomyces boulardii ini ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter Emil untuk presentasinya dan juga jawaban-jawaban yang jelas. Dan karena kita sudah waktu berjalan terus dok, kita kayaknya udah mesti berlanjut lagi ke acara berikutnya. Dokter Emil, terima kasih sekali untuk presentasinya dan juga untuk waktunya yang sangat berharga, penjelasannya yang sangat jelas untuk kita semua. Terima kasih ya dok ya. Selamat siang. Saya akan kembalikan acara berikutnya ke host kita, Pak Suratman. Pak Suratman, silahkan. Dokter Emil, ada pertanyaan yang belum terjawab itu. Oh, masih boleh satu lagi ya? Ya, mengenai makanan fermentasi tadi. Oh ya, ini Dokter Emil, dok masih satu lagi dok. Ya. Ada makanan fermentasi yang ditanyakan di sini. Sebentar. Makanan berfermentasi harus dihindari. Bagaimana dengan kefir untuk probiotik? Oke. Jadi misalkan ya yang dimaksudkan di sini, jadi tidak yang tadi saya katakan one doesn't fit for all ya. Jadi tidak semuanya sama ya. Tentunya untuk orang-orang yang tidak mempunyai lactose intolerance atau tidak mempunyai gangguan-gangguan yang lainnya, tentunya boleh kita minum ya kefir atau mungkin kombucha ya. Tetapi mungkin kita harus selektif, itu aja. Itu maksudnya ya, apakah histaminnya meningkat atau tidak yang tadi itu. Oke, jadi pada intinya adalah ya seperti tadi balik lagi it's not one fits for all. Jadi kita harus lihat kondisi per individu seperti apa. Jadi kita harus lebih memilih lagi baik di dalam makanan, probiotik, vitamin dan sebagainya yang lain tadi ya dok ya. Terima kasih Dokter Emil atas penjelasannya. Baik, kita akhiri ya dok sesi hari ini. Saya kembalikan lagi ke host kita, Pak Suratman.
Silakan Pak Suratman. Baik, terima kasih Dr. Weni, Dr. Emilia, Dr. Novita, dan Dr. Carlota atas presentasinya yang sangat bermanfaat. Saya baca dari tadi di chat room, alangkah baiknya barangkali para dokter ini yang berikan presentasi juga bisa memberikan file presentations kepada di sini sehingga bisa kita share di mereka-mereka yang tidak sempat mengikuti. Selanjutnya akan saya sampaikan di sini bahwa ini direcord tadi baik oleh MyDNA maupun oleh MRK rekaman ini ya. Acara ini sehingga nanti kita akan upload di YouTube ya. Karena kalau di-upload sekarang kadang-kadang kita bermasalah karena terlalu panjang. Selanjutnya juga kita akan meningkat ke acara berikutnya yaitu acara Lucky Draw di mana telah saya masukkan seluruh peserta yang lebih dari 200 orang, 211 tadi namanya sudah saya masukkan semuanya. Lucky draw-nya akan tidak terlalu lama, mungkin sekitar 5 menit saja. Walaupun demikian, sebelum lucky draw ini dilaksanakan, perkenankan saya menyampaikan lagi video-video dari para sponsor. Selanjutnya juga para sponsor akan mengumumkan nanti lucky draw apa yang akan diberikan kepada para peserta yang ada di sini sebelum saya undi. Saya mohon izin share screen untuk menyampaikan presentasinya ya. Sebentar, mudah-mudahan masih ada nih.